Halo Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di acaranya podcast Bimbel Arka. Nah, pada kesempatan kali ini Gavin mengundang alumni terbaik kita angkatan 48. Tapi kali ini Gavin berbeda, biasanya Gavin mengundang itu di bagian PTU. Nah, khusus sekarang kebetulan alumni kita ini meluangkan waktunya dan bisa bergabung di acaranya podcast kita. Nah, untuk sekarang Gavin bakalan membahas tentang bagian Rekpro. Nah, untuk Sobat Arka yang masih penasaran apa itu Rekpro, tetap stay tune. Oke Sobat Arka, tanpa berlama-lama, mari kita say hello ke alumni yang sudah kita undang ini. Halo Tio. Halo Kak. Ayo, gimana kabarnya Tio? Alhamdulillah baik Kak. Tio di daerah mana? Daerah Pesel Kak. Pesisir Selatan. Iya. Nah, tepatnya daerah kecilnya bagaimana? Nah, Kecamatan Bayang Kak. Kecamatan Bayang. Itu dari Padang ke sini tuh berapa? Butuh lama durasi berapa? Ada yang 2 jam Kak, ada yang 1,5 jam Kak. Ini Tio dari berapa bersaudara Tio? 4 bersaudara Kak. Tio anak keberapa? Pertama Kak. Anak pertama. Nah, biasanya ini anak pertama tuh tanggung jawabnya lebih besar ya Tio ya. Ini kalau boleh tahu dari saudaranya yang 2, 3, sama 4 tuh masih sekolah atau gimana? Yang kedua tuh baru tamat sekolah Kak. Yang nomor 3 di Diklat Kak. Diklat ya? Iya. Yang keempat SD perempuan Kak. Perempuan. Iya. Nah, seperti biasa caption yang Gavin baca, ini seorang laki-laki pertama. Itu tanggung jawabnya besar di bagian mananya Tio? Tanggung jawab Kak. Tanggung jawabnya? Iya. Tanggung jawab untuk bimbing adik-adik juga Kak. Bimbing adik-adik. Terus sebagai pengganti kepala keluarga juga Kak. Tapi orang tua masih hidup kedua-duanya ya? Masih ya. Nah, oke, untuk Sobat Arka kita udah spill darinya Tio. Nah, mungkin alumni kita yang sekarang ini berbeda dari alumni yang Gavin undang sebelumnya. Ini ada komentar dari netizen ini Tio. Rekpro itu apa? Rekpro, rekrutmen proaktif, banyak jalurnya Kak. Dari non-akademik sama akademik Kak. Ada yang jalur dari Paski Kak. Terus penghargaan dari misal ada orang tuanya gugur Polri Kak. Gugur dan peperangan atau penghargaan Kak. Nah, kebetulan Tio itu salah satu alumni Bimbel Arka di bagian Rekpro. Ya. Nah, pada waktu itu Tio ingat nggak tahun berapa Tio tesnya pertama kali? Tahun 2022 akhir Kak. 2022 Ya. akhir itu udah tes yang keberapa? Pertama Kak. Tes yang pertama langsung lolos ya? Ya, Nah, alhamdulillah. untuk Sobat Arka ini luar biasa nih Sobat Arka, jarang alumni kita itu lolosnya 1 kali di bagian Rekpro langsung lolos ya Tio ya. Nah, ini boleh diceritain Tio, Rekpro-nya itu di bagian apanya? Olahraga kah, seni, atau yang lainnya? Olahraga Kak. Cabur sepak bola Kak. Nah, sepak bola di sini maksudnya bagian mananya nih Tio? Tio posisi di penjaga gawang Kak. Penjaga gawang, berarti kiper ya, Ya. mungkin bahasanya sekarang. Itu kriteria supaya Rio terpilih menjadi kiper, itu maksudnya ada prestasi sebelumnya atau gimana? Mungkin gara-gara tinggi Kak. Tinggi Karena ya? tinggi, terus latihannya agak beda Kak. Nangkap bola aja Kak. Ke bola. Itu ada perlombaan apa aja nih yang paling berkesan sama Tio sebelum jadi polisi sekarang? Yang di Malaysia Kak. Di Malaysia? Ya. Itu pada tahun kapan? Tahun berapa tuh Tio? 2019 Kak. 2019 itu ke Malaysia. Ceritanya gimana nih bisa Tio pergi ke Malaysia? Apakah perwakilan tim atau memang satu tim sama Tio yang pergi? Berangkatnya satu tim Kak. Pergi ke Malaysia. Lawannya banyak Kak, dari Uzbekistan, Korsel, Malaysia. Udah itu ya Kak. Berarti dengan posisi masih kiper ya? Ya. Nah, itu boleh tahu eventnya apa Tio? Kan udah beberapa negara tuh disebutin eventnya itu se-ASEAN kah atau gimana? Se-ASEAN Kak. Se-ASEAN ya? Yang Johor Darul Tahzim tuh mana tuh Kak? Yang Malaysia Bang. Ini daerah Malaysia juga. Nah, itu ceritanya kenapa nih timnya Tio yang diutus ke Malaysia gitu?
Karena tiap tahunnya ada undangan Kak, mungkin dari abang-abang tim main bola sebelumnya ada undangan terus Kak, turun temurun Kak. Nah, ini sangat menarik nih Tio, bisa kita jabarkan ini. Ya. Nah, berarti Tio baru pertama kali ke Malaysia ya? Ya, Nah, itu luar biasa dengan prestasinya Tio ya Sobat Arkaya, bisa bawa ke daerah yang belum pernah belum pernah dikunjungi mungkin ya Tio. Itu berapa lama lomba di Malaysia? sebulan Kak. Sebulan? Sebulan. Persiapannya gimana sebelum lomba Tio? Persiapannya cukup lama Kak. Kita latihan terus Kak. Sebelum hari H berangkat latihan terus sampai capek pokoknya Kak. Iya. Ya, Ada merasa sakit nggak waktu Pegel, itu? Kak. Pegel Pegel. aja. belum latihan bentrok sama teman-teman Kak. Berarti mungkin sesama tim ya Ya. ada problemnya. Nah, ini kan kita tim ya Tio ya, gimana cara seorang kiper mengatasi permasalahan dalam timnya? Pokoknya bisa membawa aja Kak. Dari berapa orang timnya? Maksudnya dari beberapa peserta dalam tim, itu ada beberapa oknum yang keras kepala nggak Tio? Ada Kak. Ada ya? Ada Kak. Nah, kiper, mengenai kiper ini Tio, kiper itu ada seperti kiper cadangannya nggak? Ada. Atau ada? Nah, temannya itu dinas di mana sekarang? Yang teman itu posisinya stopper Kak. Stopper, Bertahan Kak. pertahanan. Dia dinas di Polres Manokwari kayaknya. Udah Polda sukses apa? semuanya Ya. mungkin ya. Nah, ini selama di Malaysia itu ada kayak suka dukanya nggak sih di Malaysia? Ini kan mengenal daerah baru nih. Suka dukanya itu cedera sana Kak. Cedera? Ya. Tio yang cedera? Iya Kak. Nah, itu cederanya bagian mananya Tio? Pinggang Kak. Di bagian pinggang. Nah, itu bagian yang rawan ya kalau misalnya cedera. Itu kenapa itu? Akibatnya kenapa? Tergelincir ya. Pas lari itu tergelincir. Jadi pinggang jatuh Kak duluan. Situasinya udah waktu tanding kah atau Lagi tanding. persiapan? Lagi tanding. Lagi Kak. tanding? Iya. Mama tahu? Enggak Kak. Nggak tahu ya? Nggak. Nah, itu gimana tuh supaya orang tua nggak tahu? Nggak ada Nggak. telepon dari orang tua? Ada Kak, tapi nggak ceritain sakitnya di sana Kak. Alasannya apa? Nggak mau ceritain sakit ke orang tua? Takut orang tua jauh kan berpikiran berat nanti Kak. Gimana anaknya gitu Kak. Nah, setelah ada peristiwa yang pinggang tadi ya, Nah, itu gimana cara pengobatannya? terapi Kak. Terapi di sana juga? Terapi sama banyak pemanasan Kak. Nah, kita lagi sakit nih, tapi Ya. tetap disuruh pemanasan ya? Banyak pemanasan. Kayak ditarik-tarik badannya Kak. Dipijit. Nah, waktu sakit pinggangnya, itu ada kayak ngerasa insecure nggak sama diri sendiri nih waktu tandingnya mau dekat. Nah, tapi ada problem ketika itu Tio lagi sakit, itu ada kayak merasa insecure nggak sih? Enggak Kak. Nggak ada ya? Enggak. Waktu ke Malaysia lagi, kita flashback lagi nih. Yang perwakilan itu apakah dari sepak bola atau timnya atau gimana nya Tio? Dari sepak bola Kak. Sepak bola. Iya. Jadi beberapa sepak bola tuh dieliminasi. Nah, timnya Tio yang menang, Iya. yang bisa diutus gitu. Iya. Waktu itu ingat nggak ada syutingan paling tajam? Ini selaku kiper ini. Nah, ingat nggak sih sama kayak siapa lawannya yang syutingannya paling tajam? Ada Kak, tapi itu lupa Kak namanya. Maksudnya lupa sama nama timnya? Iya Kak, lupa sama nama timnya sama orang yang syuting juga lupa Kak. Setelah penyembuhan ini Tio, kita kan udah sakit ya tadi ya, sudah kembali penyembuhan lagi. Itu butuh berapa lama pengobatannya? Itu 2 bulan Kak. 2 bulan, 2 berarti bulan. standby di Malaysia juga? Enggak, balik ke Indonesia tuh udah pakai apa namanya itu Kak? Tongkat itu. Pakai tongkat ya? Ya. Jadi maksudnya ini perlombaan udah selesai, Tionya baru cedera atau semasa perlombaan? Semasa perlombaan Kak, jatuh. Terus dibawa keluar, diganti sama yang pemain cadangan kan. Pas masa pengobatannya
bawa ke Indonesia lagi, terus langsung ke Jatim, Malang Kak. Langsung ke Malang, pengobatan selama 2 bulan di sana. Terus terapi, tiap pagi terapi, siangnya di ruangan gym, pegangan Kak, lagi tarik, kayak penguatan masa otot lagi Kak. Itu Kak. Itu yang di Jatim itu semua dari klubnya atau Tio-nya saja yang standby di sana? Semua rekan-rekan tuh Kak, yang mewakili sepak bola yang tadi Kak. Dari timnya hanya Tio aja yang cedera atau ada peserta yang lain yang cedera juga? Hanya itu yang cedera. Untuk teman-temannya nih melihat keadaan Tio lagi sakit, itu gimana respon teman-teman satu timnya? Langsung dibawa, bantu pakai tandu Kak, bantu pakai tandu, bawa samping lapangan Kak. Terus gimana, pertandingan masih jalan Kak, ditinggal Kak. Tinggal baru yang pemain cadangan aja yang kayak ambil air gitu Kak, pijitin, lepasin sepatu gitu Kak. Nah, setelah selesai di Malaysia, itu skornya berapa? Tio ingat nggak? Ya, skor terakhirnya. Kalah adu penalti Kak. Adu penalti. Di sana tuh kita juara 3 Kak. Yang juara satunya di daerah mana? Malaysia Kak. Malaysia. Iya, tuan rumah. Tuan rumah benar. Yang kedua? Korsel Kak. Baru yang ketiga timnya Tio. Iya. Itu sedikit menyinggung nih mengenai reward dari penyediaan tuan rumah. Itu kasih reward apa ke pesertanya? Semacam medali Pak Kak. Medali. Terus kayak tabanasnya tuh euro Kak. Euro? Dah. Nah, ini kan udah selesai masa remaja mungkin ya Tio ya. Sekarang kita fokus untuk ke masa depan. Nah, Tio mengetahui nih Bimbel Arka itu dari tahun kapan dan dari siapa? Dia tahu Bimbel Arka tuh dari Mautes Kak, tahun 2022. Kan dia tinggal di pekarangan Polsek Kak. Dia tinggal di sebelah Polsek, jadi orang tua nanya, bimbel yang bagus lah. Pokoknya ujungnya gitu Kak. Ada om sana tuh yang saranin Kak, Bimbel Arka, dulu di Ampang Kak. Benar, kita di Ampang. Iya. Alasan pertama kali mau bimbel di Arka itu apa? Itu tertarik karena mungkin dari alumni atau abang-abang senior tuh Kak, yang udah lulus dari Bimbel Arka dan tuh mau mencoba ke Bimbel Arka. Nah, setelah bimbel di sini, Tio udah mendapatkan hasilnya seperti pembelajaran akademik, psikologi sama jasmaninya. Dari 3 item itu, Tio lebih suka ke bagian yang mananya nih pembelajarannya? Psikologi Kak. Nah, ini kan baru tes pertama dan alhamdulillah langsung lolos ya Tio ya. Itu gimana perasaannya nih? Ini kan ada rekan-rekan yang lain juga udah 4 kali, 5 kali itu baru lolos. Nah, Tio kan baru 1 kali tes di Bimbel Arka, baru bimbel juga 1 kali dan alhamdulillah langsung lolos. Itu gimana tipsnya? Alhamdulillah bangga. Menuju kebanggaan itu, apa yang Tio lakuin? Usaha dan doa juga, motivasi dari orang tua, dari keluarga juga Kak, teman kerabat yang lain Kak. Ini biasa Tio waktu pembelajaran biasa lebih fokus belajar siang, sore atau malam? Itu kemarin tuh pagi, sore, malam Kak. Pagi, sore, malam? Iya. Itu ada mumet nggak sih kalau belajar terus saja? Ada Kak. Ada. Itu gimana cara menyikapinya Tio? Setelah belajar tuh langsung makan Kak, istirahat. Kita Makan coklat lagi? enggak Kak. Enggak ya? Oke, waktu untuk tahap pantokir udah selesai. Berarti selesai pantokir ada masa pendidikannya ya? Nunggu pendidikan Kak. Ya, nunggu pendidikan itu berapa lama Tio? Binlat selama 6 bulan Kak. Berarti Tio gelombang kedua? Iya, gelombang 2. Gelombang kedua. Itu binlat itu 6 bulan? 6 bulan. Kegiatan apa yang Tio lakuin sembari menunggu waktu pendidikannya? Tio pagi tuh udah Zoom Kak di Polres. Zoom langsung sambung ke Mabes Kak. Sambung ke Mabes. Terus dari Polres tuh ada kegiatan Kak. Ada kegiatan kayak pembinaan fisik. Kayak jogging, ikut jogging. Dari Polres kegiatannya tuh ada jalan 1000 juga Kak. Tiap Jumat atau Sabtu Tio ikut kegiatan Polres Kak.
tempat wisata Kak. Jalan Seribu nih maksudnya gimana nih? Kayak dari Polres tuh startnya Kak. Hmm? Misal kita ke Carocok, pokoknya tuh ujung-ujung wisata Kak. Beneran jalan kaki? Jalan kaki Kak. Nggak capek ya? Enggak Kak. Nggak capek? Soalnya sama personil Polres juga Kak. Oh gitu, bareng-barengan. Iya bareng-barengan. Gitu. Nah ini setelah datang masa pendidikan, pendidikannya di mana Tio? Di SPN Padang Besi Kak. SPN Padang Besi. Nah selama di SPN itu kurang lebih berapa bulan? 5 bulan Kak. 5 bulan ya. Nah setelah selesai pendidikan kan ada masanya untuk pelantikan. Ya. Nah pelantikan tuh gimana perasaannya? Ketemu kembali bersama orang tuanya? Bangga Kak. Bangga ya? Keluarga datang semua Kak. Keluarga jauh pun datang Kak. Ngucapin selamat gitu ya. Semoga amanah gitu ya. Itu aja, semoga amanah nih. Ketemu sama orang tua yang Tio lakuin pertama kali apa? Sujud syukur Kak. Sujud syukur Iya. ke mama atau ke papa? Dua-duanya Kak. Kedua-duanya. Nah mungkin ini untuk pelantikan udah selesai. Nah sekarang dinasnya di mana? Dinas di Polda Sumbar Kak. Di Polda Iya. Sumbar. Nah ketika ada masanya mutasi, Tio siap nggak sih jauh dari orang tua? Siap Kak. Siap ya, Iya. apapun keadaannya. Iya. Nah setelah mutasi, setelah bekerja sekarang, ada harapan untuk kedepannya nggak? Mungkin boleh dari karir, dari barang yang ingin dibeli, atau apanya? Harapan tuh Kak. Hmm? Harapan tuh semoga misal bisa berkarir di sepak bola, bisa lancar lagi. Terus kalau berkarir di kepolisian tidak bermasalah, dinas baik-baik aja gitu ya. Nah mungkin untuk harapannya Tio, Sobat Arka, kita sama-sama mendoakan semoga next time kalau ada perlombaan kabari Gavin lagi, biar kita liput alumni terbaik kita main. Tapi kalau di Malaysia, mungkin Gavin pribadi juga mau pergi ya Tio ya, untuk melihat keadaannya Tio, tapi jangan sampai cedera lagi. Nah mungkin kan di Sobat Arka yang les sekarang sini atau yang belajar di Bimbel Arka itu ada beberapa orang atau kurang lebih itu ada 100 orang yang rekpro juga. Nah untuk adik-adik ini butuh motivasi nih dari alumni terbaiknya kita, si Tio dari bagian kiper sepak bolanya. Nah di sini kan ada peserta kita baik itu dari paski, dari atlet, ada juga dari beberapa cabangnya. Mungkin dari Tio selaku alumni terbaik kita bisa sharing ada motivasi dan triksnya untuk ke jalurnya rekpro. Boleh disampaikan. Untuk adik-adik yang lagi berjuang, ada motivasi dari saya. Jadilah pemuda yang berprestasi bagi Indonesia. Jika saya bisa, Anda pasti bisa. Luar biasa Sobat Arka, itu adik-adik yang lagi berjuang. Kenapa Tio bisa di jalurnya rekpro? Nah, kenapa adik-adik belum mencoba untuk jalur rekpro? Mungkin itu untuk cabang sekarang itu ada sepak bola ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin untuk perubahan itu bisa diakses di akun resminya Polri terutamanya. Nah, untuk Tio itu terima kasih telah berkesempatan hadir di undangan Gavin di acara podcast sekarang. Next time kalau ada penghargaan, Tio bisa hubungi kita lagi. Nah untuk Tio, besar harapan kita semoga karirnya tuh lebih cemerlang, supaya prestasinya mengenai, kalau dari alumni-alumni yang lain mungkin lebih ke karir, kalau Tio mungkin tuh lebih ke sepak bolanya nantinya. Nah untuk adik-adik yang masih di luar sana nih, Tio masih bingung mau bimbel di mana. Mungkin saran dari Tio boleh disampaikan mau bimbelnya harus di mana gitu. Untuk adik-adik yang masih bingung mau bimbel di mana, mari bergabung di Bimbel Arka. Semoga menjadi alumni yang terbaik di masanya. Nah untuk Tio kita nantikan untuk peserta kita yang lolos tahun sekarang. Mana tahu untuk bisa kita berfoto bareng bersama tim-timnya rekpro. Nah terima kasih Rio, sehat selalu. Semoga next time kita ketemu lagi mungkin di luar atau di podcast sesi kedua atau part keduanya. Nah seperti biasa kita ada slogan, Tio boleh ajakkan follow sosial medianya Arka. Ini kan dari pribadinya Tio untuk mengundang dari peserta yang di luar sana yang belum memfollow sosial media kita. Sosial media kita itu ada 3, Instagram, TikTok, Facebook, sama YouTube. Itu boleh ajakan dari Tio-nya. Semoga supaya mau follow sosial medianya kita. Untuk Sobat Arka, jangan lupa follow seluruh sosial media Bimbel Arka. Nah, untuk Sobat Arka, pantengin terus
Nah, kalau misalnya podcast kita udah launching, Tio bantu untuk share-nya juga untuk Sobat Arka. Sebentar lagi podcast ini bakalan tayang dan tetap terus nonton dan jangan lupa like. Untuk Sobat Arka, jangan lupa like, komen channel YouTube Bimbel Arka, dan jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat untuk ke teman-teman lainnya. Saya suka. Salam sukses Arka.